Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Huda yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir ayat surah Al-Baqarah ayat 49 sampai dengan 50. Kita baca dulu ayatnya, saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. 2 3. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. 2 3. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. 2 3. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. 2 3. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Kurang lebih terjemahannya, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak kalian yang laki-laki dan membiarkan hidup anak kalian yang perempuan.
Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Dan ingatlah ketika kami belah laut untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kalian sendiri menyaksikan. Jadi ayat ini memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengingat-ingat nikmat Allah kepada mereka saat mereka diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Tentu ini disampaikan di dalam Al-Quran untuk supaya kita juga mengambil pelajaran bahwa kita ini harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dari Allah untuk kita, terutama dengan diselamatkannya kita dari kekufuran, dengan hadirnya agama Islam yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terlepas dari itu, kita dari kisah ini disuruh mengambil pelajaran juga sebenarnya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah betapa pertolongan Allah itu akan datang kepada satu kaum yang di dalamnya dakwah ditegakkan. Dakwah Islamiyah tentunya ya, dakwah kepada Allah itu ditegakkan, dan amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan. Sebelumnya Bani Israel itu dalam jajahan suku Qibti, Fir'aun itu, dan itu berlangsung berabad-abad. Mereka baru bebas dari jajahan Fir'aun itu ketika diutusnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun dengan dakwah mereka itu. Jadi adanya dakwah ilallah, adanya dakwah Islamiyah, adanya amar ma'ruf nahi mungkar, itu bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak usah jauh-jauh. Di negeri kita ini yang menggelorakan perjuangan melawan penjajah itu siapa? Para ulama. Yang menyemangatkan semangat jihad itu siapa? Para ulama. Menurut cerita wallah alam, Bung Tomo itu loh, mau ngomando perang lawan Inggris sekutu itu nggak tahu bagaimana cara mulai perang. Itu yang ngajari ya para kiai-kiai itu, bahwa memulai jihad itu dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu kan ketika Nabi mengomando perang, kaum muslimin dengan teriakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu seperti itu. Makanya kaum muslimin untuk negara ini jasanya itu luar biasa. Para ulama-ulama kita itu jasanya sangat luar biasa. Tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tiada lain yaitu semangat jihad di jalan Allah, semangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun tidak mudah, tapi itulah merupakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui dalam kisah-kisah sebelumnya, bahwa saat itu memang Fir'aun sudah memutuskan untuk membunuh Nabi Musa dan Bani Israel, mau dihabisi. Qaddarallah, di dalam pemerintahannya Fir'aun itu sudah ada banyak orang yang beriman kepada Nabi Musa, cuman mereka masih menyembunyikan keimanannya. Yaktumu imanahu kalau bahasa Al-Qur'annya. Mereka inilah yang membocorkan rahasia rencana Fir'aun. Diberitahukan kepada Nabi Musa bahwa beliau akan dibunuh beserta Bani Israel. Maka Nabi Musa bergegas mengkoordinir, menggerakkan masyarakat Yahudi saat itu untuk Bani Israel untuk bergerak pergi meninggalkan perkampungan mereka. Dan sebagaimana yang sudah kita baca sebelumnya, Nabi Musa dihadapkan pada dua kondisi yang sangat sulit. Maju ke depan ada lautan dan tidak membawa bahtera, secara kalkulasi manusiawi mati. Mundur ke belakang, kalau bahasa Al-Qur'annya
ada Fir'aun dengan pasukannya Dzil Autad. Fir'aun itu Dzil Autad, pemilik pasukan yang besar. Disinilah kemudian Bani Israel sempat terbawa oleh situasi, terbawa oleh suasana, tegang mereka. Di tengah-tengah tegang itu Nabi Musa meneriakkan perkataan, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Allah, bersamaku Tuhanku Allah, dan Allah pasti memberi petunjuk kepadaku. Nabi Musa saat itu tidak tahu bahwa laut akan dibelah oleh Allah. Yang Nabi Musa tahu adalah bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Itu yang Nabi Musa tahu. Makanya Nabi Musa teriak, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya bersamaku Tuhanku Allah, dan Tuhanku Allah pasti akan berikan petunjuk kepadaku. Itu keyakinan Nabi Musa. Saya ulang ya, Nabi Musa itu kata para ulama tidak tahu bahwa Allah akan membelah lautan, itu Nabi Musa tidak tahu. Yang Nabi Musa tahu adalah Allah tidak akan meninggalkannya. Kenapa Nabi Musa pede begitu? Ya kan Allah menjanjikan untuk siapapun yang berjuang di jalan Allah bahwa Allah pasti akan menolongnya kan. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu udah janji Allah itu. Orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah, udah pasti Allah tolong. Itulah keyakinan Nabi Musa itu gak diyakini sendiri, disampaikan kepada kaumnya agar frekuensinya sama. Jadi gak diyakini sendiri, disampaikan Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sehingga kemudian kaum Bani Israel itu menjadi punya keyakinan yang sama dengan Nabi Musa. Gak diyakini sendiri, disampaikan keyakinan itu. Dan disusul teriakan kemudian yang diabadikan oleh Allah di surah Al-Mu'min ayat 44 itu. Ada yang mengatakan yang teriak itu seorang soleh dari Bani Israel, ada yang mengatakan Nabi Musa yang meneriakkan itu. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Itu juga sama, enggak diyakini sendiri itu. Disampaikan kepada seluruh Bani Israel. Diteriakkan kepada seluruh agar semuanya itu punya keyakinan yang sama untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan apa yang terjadi kemudian? Allah perintahkan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asaqal bahr. Pukul dengan tongkatmu itu lautan itu. Nabi Musa itu orangnya cerdas, kritis, berani Nabi Musa itu. Tapi begitu dapat perintah pukul lautan tidak protes dia. Padahal yang lebih masuk akal itu bukan laut yang dipukul. Yang lebih masuk akal itu kalau kita mukul batuknya Fir'aun. Nabi Musa itu enggak protes. Ya Allah, kenapa lautan yang dipukul? Kok enggak batuknya Fir'aun saja? Nabi Musa enggak begitu. Dipukul sama beliau lautan itu. Sebagaimana ayat tadi, Allah selamatkan beliau dan Bani Israel dengan mudahnya dari kejaran Fir'aun dengan dibelahnya lautan itu dengan izin Allah tentunya semuanya, dan Fir'aun mati dengan mudahnya. Allahu Akbar. Dan itulah pentingnya kita memahami bahwa keyakinan kita akan pertolongan Allah itu jangan diyakini sendiri gitu loh. Diomongkan ke keluarga, ke anak, ke istri, ke masyarakat supaya frekuensinya sama. Kalau frekuensinya sama terkait dengan Allah, pertolongan Allah akan datang. Maka ketika saya baca kisah ini, saya teringat perang Hunain yang Allah abadikan di dalam surah At-Taubah 25-26 itu. Dalam perang Hunain itu, sebagaimana yang tertera dalam ayat itu, kan saat Nabi menaklukkan atau membuka kota Mekah, itu ada dua wilayah yang belum takluk, yaitu Taif dan Hunain. Dua wilayah ini harus ditaklukkan karena ini kan konsekuensi dari sebuah wilayah yang takluk, semuanya harus takluk. Ini ada dua wilayah yang belum takluk, Taif dan Hunain. Dan Nabi bergerak ke Hunain terlebih dahulu dengan membawa pasukan 12.000 pasukan. Di antara mereka ada yang berkata, dan perkataan ini Nabi tidak suka, dan itu diabadikan dalam Al-Quran tadi di surah At-Taubah 25-26. Mereka ngomong apa? Dulu jumlah kita kecil, kita menang. Sekarang jumlah kita besar, kita pasti menang. Itu Nabi nggak suka ya. Kenapa? Karena itu ucapan menunjukkan tidak bertawakal hanya kepada Allah. Itu bertawakal kepada jumlah itu, kepada makhluk selain Allah. Nabi nggak suka ya. Dan tertera dalam ayat itu bagaimana muslimin hampir kalah.
Muslimin hampir kalah. Udah kocar-kacir muslimin saat itu di Hunain, ditelikung dari balik bukit itu. Muslimin hampir kalah. Di tengah-tengah hampir kalah itu, sahabat Abbas radhiyallahu anhu, bahkan di perang Hunain itu ini jarang terjadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diapit oleh 4 sahabat utama, dan ini jarang terjadi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ini jarang terjadi. Dan itu terjadi di dalam perang Hunain. Di tengah-tengah kocar-kacirnya kaum muslimin itu, sahabat Abbas radhiyallahu anhu yang saat itu bertugas memegang kendali kendaraannya Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau punya ciri khas suaranya lantang. Diteriakkan oleh sahabat Abbas kepada para pasukan kaum muslimin tentang baiat mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW, termasuk poin-poinnya terkait dengan ketawakalan kepada Allah itu. Maka diceritakan dalam ayat itu, muslimin bertobat, kembali bertawakal hanya kepada Allah, keadaan dibalik, muslimin menang. Hampir kalah itu, hampir kalah. Makanya saya ulang sekali lagi, kita ini kalau belajar dari kisah ini, sahabat Abbas tadi itu kan tidak menyimpan sendiri keyakinannya tentang tawakal, diteriakkan kepada para sahabat, sehingga frekuensinya sama, sehingga semuanya tobat, semuanya kembali pada Allah, semuanya bertawakal hanya kepada Allah, menang muslimin. Sama dengan ketika Nabi bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berjalan di atas lubang gua itu, kaki-kaki kuda orang-orang kafir Quraisy itu udah jalan di atasnya. Kalau mereka nengok ke bawah gitu aja sudah kelihatan gitu. Nabi melihat Abu Bakar tegang. Dalam Al-Quran sampai diabadikan, kata Nabi kepada Abu Bakar, la takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Itu kan keyakinan Nabi sendiri sebenarnya. Tapi Nabi tidak meyakininya sendiri, dibicarakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dibicarakan ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la takhaf, innallaha ma'ana. Sehingga dengan izin Allah beliau selamat. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya mau sampaikan adalah kata para ulama, di antara kiat untuk mendatangkan pertolongan Allah itu adalah membicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Membicarakan keyakinan kita akan Maha Kuasa Allah. Dan itu jangan diyakini sendiri, sampaikan ke anak, ke istri, ke orang tua, ke kerabat. Sebenarnya ada Allah, ya kita serahkan sama Allah ya. Kita bertawakal pada Allah ya, kita berdoa sama Allah ya, kita yakin dengan Allah. Udah, terus sampaikan itu. Karena kalau frekuensinya sama sekeluarga, insya Allah keluarga itu akan dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, ini pentingnya kita bicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah hai Bani Israel akan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada kalian, yaitu ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang telah menimpakan kepada kalian siksaan yang berat-berat. Maksudnya, aku selamatkan kalian dari mereka dan aku luputkan kalian dari tangan kekuasaan mereka, karena kalian mengikuti kepada Nabi Musa alaihi salam dan bala tentaranya di masa lalu, mendatangkan dan menguasakan serta menimpakan kepada kalian siksaan yang paling buruk. Jadi gara-gara mentaati Nabi Musa, orang Bani Israel itu dia habis semuanya. Tapi sebenarnya gini ya, Fir'aun itu kan bermula dari mimpi. Mimpi bahwa dia akan digulingkan kekuasaannya oleh anak muda dari Bani Israel. Nah, mimpi itu sampaikan ke ahli nujumnya, ditakwil oleh ahli nujumnya, ini pertanda bahwa Anda akan digulingkan oleh anak muda dari Bani Israel. Maka Fir'aun membuat kebijakan untuk membunuh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel itu di setiap tahun yang dimaksud oleh dia. Jadi gini, Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa, itu lahir di tahun di mana Fir'aun sedang tidak mengambil keputusan untuk membunuh bayi Bani Israel, laki-laki. Qaddarallah pas hamil Nabi Musa, ibunya itu, karena itu beda, seibu beda bapak ya, itu berbarengan dengan
tahun di mana Fir'aun sedang mengambil keputusan untuk membunuh bayi laki-laki dari Bani Israel. Maka Nabi Musa itu diincar itu. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makir. Kalau Allah berkehendak itu ya enggak ada yang sulit. Ya ternyata bayi yang dalam mimpinya Fir'aun itu ya tinggal di istananya Fir'aun itu sendiri. Bahkan Fir'aun kalau menyebut Nabi Musa kan, kalau ngatain Nabi Musa kan, kamu itulah aku yang membesarkan. Kan begitu kalimatnya itu. Kamu itulah aku yang membesarkan. Tapi kuasa Allah memang Masya Allah luar biasa. Ya justru tadi musuh yang ditakuti, yang karena untuk menutup ketakutan dibunuhlah semua bayi Bani Israel itu, qaddarallah malah tinggal di istana siapa tadi? Fir'aun. Dan itu diantara hikmah kenapa Fir'aun itu istrinya Asia alaihissalam. Rupanya ada hikmah di situ. Rupanya Allah sengaja setting sedemikian rupa itu karena nanti akan menerima Nabi Musa alaihissalam itu adalah Siti Asia alaihissalam. Jadi walaupun besar dalam istana Fir'aun, tapi dalam asuhan wanita solihah, yaitu Asia alaihissalam, dan dalam asuhan ibu kandungnya langsung, karena beliau bertugas menyusui Nabi Musa alaihissalam. Cuman karena beliau juga punya Nabi Harun yang juga masih kecil, sehingga Nabi Musa sering dibawa pulang ke rumahnya. Jadi ya nggak full time di istananya Fir'aun. Dan kalaupun di istana Fir'aun dalam asuhan wanita solihah Asia alaihissalam. Makanya ya pantas kalau nanti tumbuh besar menjadi Nabi dan Rasul, menjadi manusia pilihan. Ini beda sedikit dengan Samiri yang notabene dalam asuhan malaikat Jibril malah jadi Dajjal. Ya kadang kita susah menduga ya, susah menduga. Kalau Allah berkehendak ya nggak ada yang sulit. Makanya kita jangan meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dalam kisah Nabi Musa ini, siapa yang sangka tukang sihirnya Fir'aun tobat masuk Islam? Dan siapa yang sangka Bal'am bin Ba'ura mati dalam keadaan kafir? Kalau Allah berkehendak itu nggak ada yang sulit. Makanya kita tidak boleh sombong. Kita harus terus berdoa pada Allah agar iman Islam kita ini dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada mulanya Fir'aun bermimpi, ini yang saya katakan tadi, bermimpi tentang hal yang sangat mengejutkan dirinya dan membuatnya ngeri. Dia melihat api keluar dari Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas. Lalu api tersebut memasuki semua rumah orang-orang Kipti, orang-orang Mesir di negeri Mesir, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Takbir mimpi tersebut menyatakan bahwa kelak kerajaan Fir'aun akan lenyap di tangan salah seorang lelaki dari kalangan Bani Israel. Setelah Fir'aun mendapat takbir tersebut, kemudian dilaporkan kepadanya bahwa orang-orang Bani Israel meramalkan akan munculnya seorang lelaki dari kalangan mereka yang kelak akan berkuasa di kalangan mereka dan mengangkat nasib mereka. Demikian yang disebutkan di dalam hadisul fulun, seperti yang akan dijelaskan nanti pada tempatnya, yaitu dalam tafsir surah Thaha insyaallah, kata Ibnu Katsir di sini. Tadi saya katakan bermula dari mimpinya siapa tadi? Fir'aun. Padahal itu mimpinya orang kafir. Gak cuman kafir Fir'aun itu, ngaku Tuhan kok. Oh, membaik kafir. Fir'aun itu bukan cuma kafir, baik kafir. Wong dia itu ngaku sebagai apa? Tuhan. Allahu Akbar. Itu mimpinya bisa benar. Jadi gini ya, mimpi itu satu dari 46 cabang kenabian. Dalam hadis yang sahih disebutkan mimpi itu satu dari 46 cabang kenabian. Bahkan Nabi menyabdakan aukamaqal, mimpi umatku di akhir zaman banyak benarnya. Kalau mimpinya para nabi itu namanya wahyu, pasti benar. Mimpinya nabi itu wahyu, pasti benar, pasti. Mimpinya para nabi. Ada mimpinya para wali, para kekasih-kekasih Allah, namanya karomah.
besar kemungkinan benar, walaupun tidak sevalid wahyu, tapi besar kemungkinan benar mimpinya para kekasih-kekasih Allah. Yang ketiga, kelas-kelas kayak kita ini, itu dibagi 3 mimpinya kalau model kayak kita ini. Kata para ulama, yang pertama ada ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Yang kedua, asaru ma qablan naum, dampak sebelum tidur. Yang ketiga, waswasatu syaiton, godaan syaitan. Ada 3 macam. Kita tidak boleh meremehkan mimpi, karena ada hadis sahih menyebutkan bahwa mimpi itu 1 dari 46 cabang kenabian. Dan di antara kebiasaan Nabi dalam hadis sahih Bukhari, kalau habis sholat subuh, di antara kebiasaan beliau adalah bertanya kepada para sahabat, siapa yang tadi malam mimpi, cerita sama saya. Yang kalau bagus ceritakan, nanti saya akan saya takwil, kata Nabi. Kalau buruk, wudu, sholat 2 rakaat, berlindung kepada Allah. Kalau buruk, wudu, sholat 2 rakaat, berlindung kepada Allah. Jangan ceritakan. Walaupun dalam syarahnya para ulama mengatakan jangan ceritakan situ, jangan ceritakan kepada orang yang tidak suka kepada kita. Itu maksudnya. Jadi kalau mimpi buruk, ambil wudu, sholat, mohon perlindungan kepada Allah. Kalau nggak sempat sholat misalnya karena ini itu, baca Al-Falaq An-Nas paling tidak. Berlindung pada Allah lah intinya. Jangan remehkan itu. Terus kemudian jangan ceritakan ke orang, maksudnya kalau di syarahnya itu ke orang yang nggak suka kepada kita. Nanti takutnya disyukur no apa kon pelek. Nah, terus kemudian mimpi itu dibagi 3 tadi. Kalau untuk level kita, yang pertama ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar ini ciri khasnya, kalau kita merujuk pada dalil-dalil yang ada, begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Walaupun yang mimpi itu orang kafir sekalipun. Dalilnya mana Ustadz? Kalau di sini kita berangkat dari si surah ini, pertama ini mimpinya Fir'aun ini. Fir'aun tuh, saya ulang, nggak cuman kafir, ngaku Tuhan dia, baik kafir. Fir'aun itu mimpinya bisa benar, mimpinya itu. Cirinya Pak Fir'aun bisa bercerita dengan sangat baik mimpinya itu. Yang kedua, yang kafir dalam kisah Al-Quran siapa coba? Raja di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Itu belum masuk Islam itu raja itu. Dia masih kafir. Dia mimpi ngelihat ada sapi kurus 7 makan sapi gemuk. Ya, terus kemudian ada gandum kurus sama gandum 7 gandum yang gemuk. Pokoknya itu yang mimpi raja, belum masuk Islam itu. Tapi mimpinya benar. Kenapa? Bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Kalau Nabi Yusuf nggak usah dibahas, gitu, jelas lah itu. Terus 2 orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf, itu yang satu jahat itu, yang bagian roti, tukang roti itu jahat itu. Dia berencana mau membunuh raja, kudeta. Mimpinya benar. Jadi untuk disebut mimpi yang benar itu tidak harus muslim. Orang kafir pun kalau merujuk pada informasi Al-Quran bisa. Asalkan begitu dia bangun, dia bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Itu mimpi yang benar namanya, ar-ru'ya as-shadiqah. Maka kita kaum muslimin, sebagai seorang muslim, kalau sampai mimpi dan begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu isyarat dari Allah. Ada takwilnya itu. Kalau kita nggak bisa menakwil, ditakwil baik aja, udah baik sangka sama Allah, insya Allah baik, kita baik. Kalau sulit ditakwil baik, berlindung pada Allah. Ambil wudu, sholat, mohon sama Allah perlindungan. Itu yang pertama. Yang kedua, asaru ma qablan naum, dampak sebelum tidur. Lapar ceritanya itu, tidur, mimpi makan, nggak usah ditakwil itu. Nggak usah ditakwil. Luwe ceritanya. Allahu Akbar. Yang ketiga, waswasatu syaiton, godaan setan. Nah, godaan setan ini bisa sihir. Kadang ada orang tidur mimpi digigit anjing apa digigit monyet atau apa, bangun sakit. Naudzubillah tadi. Kadang sihir, bisa sihir.
Nah, makanya tadi saya ulang, mau tidur ya doa, bangun tidur ya doa. Atau begitu mimpi buruk yang kayak tadi itu, segera ambil wudu, sholat, mohon perlindungan kepada Allah. Ngerinya itu sihir. Kalau waswasatu syaitan itu, ngerinya itu apa? Sihir. Karena kadang sihir itu masuk melalui apa? Mimpi. Atau diberitahukan melalui mimpi. Makanya berlindung kepada Allah. Allahu Akbar. Maka pada saat itu juga Fir'aun yang terkutuk itu memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang baru lahir di kalangan Bani Israel harus dibunuh dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan. Lalu dia memerintahkan pula agar kaum lelaki orang-orang Bani Israel ditugaskan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat lagi hina sengaja, supaya mereka tidak punya kesempatan untuk melawan Fir'aun. Itu seperti itu. Tapi ya tadi, bayi yang ditakutkan ternyata malah masuk ke istana Fir'aun. Ya tadi, kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pokoknya kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit, itu aja pokoknya. Di dalam ayat ini siksaan ditafsirkan atau dijelaskan dengan penyembelihan bayi lelaki mereka. Sedangkan dalam surah Ibrahim memakai ungkapan alaf, yaitu dalam firman-Nya, yasumunakum su'al adabi wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian serta membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Tafsir mengenai pengertian ini akan dijelaskan nanti dalam permulaan surah Al-Qasas, insyaallah, kata Ibnu Katsir. Pokoknya anak-anak bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel itu dibantai oleh Fir'aun, dan itu selang-seling, tahun ini, tahun besok enggak, tahun ini besok. Ya tadi saya katakan, Nabi Harun itu lahir di tahun pas tidak ada program pembunuhan terhadap bayi laki-laki Bani Israel. Nah, Nabi Musa lahir pas tahun di mana saat itu bayi laki-laki sedang dibunuh. Dan Nabi Harun itu saudara seibu dengan Nabi Musa, beliau kakaknya. Nah, saudara seibu dengan Nabi Musa alaihissalam, beliau kakaknya. Dan Nabi Harun ini menjadi nabi dengan izin Allah, itu berkat proposalnya Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa dilantik jadi nabi dan rasul, beliau mengajukan proposal, waj'alni waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, tolong jadikan untukku pembantu dalam aku berdakwah ini dari kalangan saudaraku, yaitu Harun. Saat itu Nabi Harun sedang jadi ASN-nya Fir'aun. Jadi saat itu Nabi Harun sedang jadi ASN-nya Fir'aun. Nabi Musa mengajukan proposal agar Nabi Harun diangkat jadi nabi dan rasul, menjadi wazir, wakil beliau, menjadi pembantu beliau, membantu beliau dalam dakwah. Nah, makanya terus kemudian ada istilah nabi jalur proposal. Itu Nabi Harun itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka yasumunakum, ialah menguasakan kepada kalian, yakni menimpakan kepada kalian. Demikian pendapat Abu Ubaidah. Menurutnya sama dengan perkataan samahu khittatu kasfin. Ini malah kalau transliterasi malah agak susah, malah susah bacanya malah ini. Dikatakan demikian itu seseorang telah dikuasai oleh siksaan yang berat menimpa dirinya. Amr ibn Kalsum, salah seorang penyair, mengatakan, idza mal mulku saman nasu khasfan abaina an nuqirral khasfa fina. Apabila raja menimpakan siksaan yang berat kepada orang-orang, maka kami memberontak sebagai protes kami karena kami menolak siksaan menimpa diri kami. Sebenarnya kalau kata samah itu kan racun itu loh. Jadi Fir'aun meracuni kalian, menguasai kalian, menyiksa kalian seperti racun menguasai kalian. Kira-kira gitulah maknanya itu. Ya dijajah itu, dijajah. Intinya Bani Israel itu dijajah oleh Fir'aun berabad-abad itu.
dan baru bebas dari izin Allah setelah ada dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dan setelah adanya amar ma'ruf nahi mukarnya Nabi Musa alaihissalam. Maka dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari asbab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di samping yang pertama tadi ya, membicarakan terus tentang kekuasaan Allah, maha kuasanya Allah pada orang-orang sekitar kita sehingga mereka sefrekuensi dengan kita, itu juga asbab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, monggo break adzan dulu. Siapa yang adzan? Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruslan. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Ya, betul. Iya, betul. Iya. Bagus.
Yang pertama, betul memang Asia alaihissalam itu dibunuh oleh Fir'aun sendiri. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan ketika Asia hendak dilempar pakai batu oleh Fir'aun itu kan Siti Asia tersenyum. Kata Fir'aun, edan gila ini, masa mau aku bunuh kok dia senyum. Dan batu itu persis sebelum mengenai kepala beliau, Siti Asia sudah wafat. Dan Siti Asia tersenyum itu karena ngelihat surga. Jadi di Rabbibni li baitan fil jannati itu kan doanya Siti Asia. Dan beliau berlindung kepada Allah dari keburukannya Fir'aun itu. Dan memang betul batu itu persis sebelum mengenai Asia beliau sudah wafat. Dan beliau tersenyum, yang kata Fir'aun edan kok tak pateni kok malah kating guyu itu, kok malah tertawa itu karena Siti Asia melihat surga. Nah, itu sependek yang saya ketahui begitu satu. Kemudian yang kedua mengenai Nabi Musa itu kan ketika diterima oleh Siti Asia saat dihanyutkan di sungai itu Fir'aun itu gini, ini anak Bani Israel harus dibunuh ini. Terus kemudian ketika Siti Asia membela, jangan, ini anaknya ganteng, bagus. Ini karena Nabi itu semuanya ganteng, gak ada Nabi yang jelek. Karena Nabi itu diambil dari orang yang paling ganteng dari sukunya. Akhirnya begitu Nabi Musa melihat, Fir'aun melihat Nabi Musa itu, Allah bilang dalam Al-Quran, wa alqaitu alaika mahabbatam minni walitusna'a ala aini. Memang akhirnya Allah letakkan dalam hati Fir'aun itu rasa senang kepada Nabi Musa itu, karena ganteng orangnya, parasnya memang ganteng Nabi Musa itu. Nah, sehingga kemudian wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa tusna 'ala 'aini. Sehingga siapapun yang melihat Nabi Musa itu merasa senang, termasuk Fir'aun. Tapi Fir'aun enggak percaya. Enggak, saya tetap mau mau bunuh anak ini. Siti Asia negosiasi, akhirnya enggak jadi. Puncaknya pas jenggotnya Fir'aun ditarik itu oleh Nabi Musa itu kesel Fir'aun itu, karena Nabi Musa itu orangnya kuat, masih kecil pun sudah kuat, sampai copot itu jenggotnya Fir'aun itu. Wes iki gak bener iki. Ada Asia tetap membela bahwa ini adalah anak yang masih kecil. Enggak, kita coba saja bahwa anak ini memang betul-betul kecil apa tidak. Maka ditaruhlah makanan sama bara api itu. Sebenarnya Nabi Musa itu kalau menurut cerita yang saya baca itu menuju ke roti sebenarnya. Tapi oleh malaikat Jibril ditampel suruh ngambil api itu. Ya, berlaku hukum pada umumnya manusia karena Nabi kan juga bashar manusia dan beliau harus pernah terluka dan memang akhirnya beliau mengalami masalah pada pembicaraannya. Itulah kenapa kemudian di antara doa beliau kan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Karena yang paham betul tentang maksudnya Nabi Musa itu Nabi Harun. Dan beliau yang disuruh menjadi juru bicaranya Nabi Musa ketika menyampaikan dakwanya kepada terutama Fir'aun terutama. Nah, itu sependek yang saya pahami betul kisah itu, sependek yang saya paham. Wallahu a'lam bishawab. Itu nanti ada dalam Qisasul Anbiya. Saya punya kitabnya Qisasul Anbiya dari Ibnu Katsir itu. Nanti ada yang menyari patikannya Syekh Albani itu menjadi sahih Qisasul Anbiya itu adalah itu. Yang saya punya itu Qisasul Anbiya, tapi sudah ada catatan-catatan kakinya dan insyaallah itu valid insyaallah. Satu dulu nih. Yang kedua dulu. Yang ketiga apa tadi? Begini, kalau itu saya wallahu alam saya kurang tahu. Yang saya tahu gini. Di Al-Qur'an itu saya pernah dengar cerita itu, saya kurang tahu terus terang. Yang saya tahu gini, di Al-Qur'an itu ketika Fir'aun akan mati, dia berteriak, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Itu ya, itu dulu ya. Pas mau mati itu, dia teriak lagi, amantu bima amana Banu Israel gitu loh. Aku beriman sebagaimana yang diimani oleh Bani Israel. Itu para mufassir, saya bicara para mufassir mengatakan begini, Pak. Itu saking sombongnya Fir'aun, mau mati saja nggak mau nyebut nama Allah. Itu saking sombongnya Fir'aun, mau mati saja dia nggak mau nyebut nama Allah karena nganggap Allah itu rivalnya.
Ngomongnya apa? Aku beriman sebagaimana yang diimani Bani Israel. Kama amana Bani Israel itu. Ada aku beriman sebagaimana yang diimani oleh Musa dan Harun. Tuhannya Musa dan Harun. Tidak mau ngomong Allah itu, tidak mau dia. Saking sombongnya Fir'aun, mau mati saja masih ngomong kayak gitu dia. Mau mati saja masih apa? Sombong. Itu Fir'aun. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ada yang mengatakan itu bukan Fir'aun yang sombong. Allah nggak mau namanya disebut oleh dia. Saking hinanya Fir'aun itu. Maka kata para ulama, kita ini bersyukur pada Allah. Kita ini banyak dosa, tapi lisan kita yang kotor ini masih diizinkan menyebut namanya. Kita bersyukur pada Allah. Lisan kita yang kotor ini masih diizinkan oleh Allah untuk nyebut namanya, itu alhamdulillah. Karena Fir'aun itu Allah tidak berkenan namanya disebut oleh dia, karena saking hinanya Fir'aun itu. Itu diantara tafsir yang saya ketahui. Nah, cerita itu saya pernah tahu, tapi saya nggak tahu datanya sahih atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Napa? Okay. Dan yang lain-lain saya minta penjelasan iman yang seperti apa yang mendapatkan seruan seperti itu. Sebenarnya kalau kata Ibnu Abbas, ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu sudah dihapus ayatnya. Diganti oleh Allah dengan ayat wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi ayat tentang ittaqullaha haqqa tuqatih itu kalau kata Ibnu Abbas, seperti yang saya baca itu sudah dihapus, sudah dimansuh. yang diperintah oleh Allah berkata ittaqullaha mastata'tum. Beribadahlah kalian semampu kalian. Semampumu ya, bukan seenakmu loh ya. Semampumu, bukan seenakmu nggih. Ada orang memahami semampumu seenakmu, bukan. Semampumu, bukan seenakmu. Semampu kita. Nah, itulah kenapa kemudian ketika ittaqullaha haqqa tuqatih itu banyak sahabat yang kalang kabut. Karena haqqa tuqatih, kalang kabut. Sampai akhirnya dihapus dengan ittaqullaha mastata'tum. Terus ada rumus tidak boleh takalluf. Tidak boleh takalluf itu apa? Membebani diri di luar kemampuan sampai mendolimi diri sendiri. Yang muncul 3 orang sahabat, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dan dua sahabat yang lain yang sowan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha nanya bagaimana tentang ibadahnya keseharian Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang satu mengatakan saya akan puasa terus dan saya tidak akan berbuka. Saya akan sholat malam terus dan saya tidak akan tidur. Yang satu ngomong saya akan ibadah terus dan tidak akan menikah. Hari itu begitu Nabi pulang, Siti Aisyah radhiyallahu anha melaporkan, ya Rasulullah ada 3 orang tadi yang berkata begini-begini. Langsung Nabi temui. Kaliankah yang berkata begini-begini tadi? Benar ya Rasulullah. Lihat saya, kata Nabi. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Lihat saya, kata Nabi. Saya sholat malam tapi juga tidur. Saya puasa tapi juga berbuka. Saya juga menikah, kata Nabi. Terus beliau puncai dengan man raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, itu larangan takalluf namanya. Membebani diri di luar kemampuan kita. Tapi ingat, takalluf dilarang, mujahadah diperintah. Nah, ini harus dipahami ini. Takalluf membebani diri dilarang. Yang sampai menyiksa diri sendiri, mendolimi diri sendiri itu dilarang. Tapi mujahadah diperintah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan kami, sungguh kami akan antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami dengan selamat. Titik temunya di mana Ustaz? Takalluf sama mujahadah. Begini, ini rumusnya. Kalau kita ngantuk, perintahnya apa? Tidur. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, takutnya nantinya mau memuji malah memaki. Maka kalau ngantuk, tidur. Itu rumusnya itu. Tapi kalau orang bermujahadah, begitu dia ngantuk, dia raba dadanya sambil bertanya, ini ngantuk apa ngantuan? Nah, itu pertanyaannya. Ini ngantuk apa? Ngantuan. Kalau ngantuk, objektif memang capek, kurang istirahat, kurang makan.
Perintahnya tidur, jangan sampai zalim pada diri sendiri. Tapi kalau perasaan tidur cukup, makan cukup, istirahat cukup, masih ngantuk aja, berarti itu ngantuan. Kalau ngantuan berarti mesti dimujahadai. Harus diusahakan untuk bagaimana kita bangkit. Apa minum kopi, apa kita ngunyah marning, apa supaya kita bangkit itu. Itu namanya mujahadah. Jadi saya ulang, takalluf itu dilarang, tapi mujahadah itu diperintah. Itu titik temunya wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Begitu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Yo, nggih sinten? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan apa? Tiga dari Allah terhadap bagi salib. Oh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan janji itu nggak diambil oleh mereka, Pak. Allah janjikan kemenangan bagi mereka, kan mereka nggak ambil janji itu. Saat itu kan mereka secara songong berkata kepada Nabi Musa, silakan Musa, kamu dan Tuhan kamu kaca yang perang menghadapi kaum yang ada di dalam Baitul Maqdis itu. Kami duduk sini aja, kamu yang perang sama Tuhanmu. Padahal itu sudah Allah janjikan pasti menang. Sampai akhirnya Allah murka, Nabi Musa murka kan, dan dilaknat mereka itu tidak punya wilayah teritorial. Selama kurang lebih 40 tahun Nabi Musa dan Bani Israel lontang-lantung sampai Nabi Musa itu meninggal. Nabi Musa itu meninggal dalam keadaan terlunta-lunta karena kelakuan Bani Israel itu. Karena Nabi Musa marah betul itu. Dan nampaknya kutukan itu sampai sekarang justru. Karena satu-satunya negara yang tidak punya wilayah teritorial yang diakui oleh dunia internasional itu adalah negara itu. Negara yang itulah. Itu seperti itu. Nah, jadi itu saat itu adalah yang ya kutukan Nabi Musa itu untuk Bani Israel justru itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mereka dijanjikan oleh Allah, mereka nggak ambil janji itu, Pak. Yang saya tahu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih yang saya pahami. Monggo yang lain silakan kalau ada. Cukup nggih, sudah isya. Ngomong satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait preferensi jadi kontroversi tentang bagaimana Rasulullah atau Abbas di perang Hunain. untuk mengobarkan semangat kepada para sahabat-sahabat yang lain. Preferensi yang dahulu Rasulullah dan sahabat itu kedudukan perjuangan dengan frekuensi saat ini itu kira-kira sama kan? Karena ketika dahulu itu mungkin karena umat Islam masih sedikit kan? Ketika frekuensi umat Islam itu sudah banyak, itu cenderungnya malah justru ada frekuensi yang teror mungkin, atau mungkin dalam bahasanya menerima frekuensinya itu yang tidak penuh atau seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sependek yang saya pahami, muslimin itu dimenangkan oleh Allah karena sabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Ketika muslimin tidak bersabar dan atau tidak bertawakal hanya kepada Allah, muslimin kalah. Walaupun di tengah-tengah mereka ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perang Uhud itu dikarenakan tidak sabar. Tidak sabar terkait dengan pasukan pemanah menanti perintah atau aba-aba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perang Hunain hampir kalah gara-gara telah tidak bertawakal hanya kepada Allah. Maka kalau kita tarik ke zaman sekarang, saya kira masih sama, di mana muslimin
kalau ingin dimenangkan oleh Allah, baik sebagai pribadi, perseorangan, maupun sebagai kelompok keluarga kecil, keluarga besar, atau komunitas kaum muslimin secara keseluruhan, saya meyakini bahwa muslimin akan dimenangkan oleh Allah kalau satu, dia bersabar, dan yang kedua, dia bertawakal hanya kepada Allah. Ketika muslimin tidak bersabar, tidak bisa mengendalikan diri, dan kemudian yang kedua tidak bisa bertawakal hanya kepada Allah, jangankan sekarang, dulu pun ketika Nabi kita Muhammad SAW masih bersama kaum muslimin, ketika membersamai kaum muslimin, itu aja masih kalah, apalagi sekarang. Makanya mutlak bagi siapapun, seorang muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim, kalau ini dimenangkan oleh Allah, pegang baik-baik. Satu, sabar. Yang kedua, bertawakal hanya kepada Allah. Sabar itu bukan diam. Sabar itu bergerak tapi terkendali. Sabar itu bergerak. Nabi itu ketika di Mekah 13 tahun sabarnya tanpa perlawanan. Tapi di Mekah, di Madinah, Nabi sabarnya melawan. Jadi ada sabar yang diam. 13 tahun di Mekah, Nabi itu sabarnya diam, tanpa perlawanan sama sekali. Karena memang belum ada syariat perang saat itu. Tapi begitu di Madinah, Nabi juga sabar masih, tapi sabarnya melawan sudah. Nah, jadi ada kalanya kita sabar dalam pengertian wis meneng, ada kalanya kadang kita mesti bergerak. Kalau dulu sebelum zaman Nabi ada dicontohkan beberapa kasus kan, ada Ashabul Kahfi yang menghindari konfrontasi, lari ke gua sebagai bentuk penyelamatan akan akidah mereka, agama mereka. Tapi itu rupanya membuahkan hasil, di mana ketika setelah 309 tahun beliau berada di gua itu, ternyata komunitasnya sudah menjadi baik semua dengan izin Allah. Itu barokah spirit perjuangan Ashabul Kahfi yang masih menyisakan bekas perjuangan itu. Nah, ada yang lari dulu ke Madian 10 tahun, baru balik melawan Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam. Ada yang konfrontasi langsung dengan resiko dibakar hidup-hidup, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, semua itu tidak ada yang tidak berisiko, semuanya berisiko. Tapi semua dimenangkan oleh Allah karena bertawakal hanya kepada Allah dan sabar itu. Saya kira ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.